Halo teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasa awkward kalau ketemu sama orang baru? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana supaya tidak salting. Video ini buat kamu yang nggak tahu harus bagaimana ketemu sama orang-orang. Setiap awal, pastinya kita tidak saling kenal, belum akrab sekarang, dan lucunya, bayangan kita pada orang lain dulu ternyata tidak begitu. Menerka di awal temu, dia orangnya bagaimana ya? Mau nggak ya dia bicara sama saya? Bisa nggak ya dia jadi rekan kerja yang baik? Kecemasan ini membawa kita pada situasi yang tidak mengenakan, memenuhi kepala hingga rasanya mau berhenti saja. Namun, mau bagaimanapun, kita perlu pekerjaan itu, kita butuh informasi itu. Kita harus berbicara demi kelangsungan hidup. Ketika bertemu orang asing, perhatian utama kita adalah berusaha membuktikan benarkah apa yang kita asumsikan tadi ada pada orang lain. Benarkah dugaan kita? Karena ketidakpastian inilah yang membuat ketidaknyamanan dalam komunikasi. Inilah yang disebut teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory yang berakar dari perspektif sosial psikologi yang menitik beratkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain. Menurut teori ini, kita ingin dapat memprediksi perilaku orang lain dan oleh karenanya kita akan termotivasi tentang orang lain. Teori ini oleh Carles Baird and Richard Calabrese yang berfokus pada pengurangan. Dalam berinteraksi pada level kognitif, seseorang tidak yakin pada apa yang dipikirkannya, sehingga akan berdampak sikap ambigu atau salah tingkah. Tapi bukan berarti setelah akrab dan kenal lama, ketidakpastian itu hilang. Dalam menjalani hidup, manusia selalu berubah-ubah. Ide dan hal-hal pasti berganti baru, sehingga kita perlu paham bahwa tanpa bicara maka kepastian tidak akan pernah sampai pada kita. Nah, selanjutnya sikap yang tadi itu seperti kadang canggung, nggak tahu harus ngomong apa, awkward, parahnya tanpa disadari kadang memalukan diri sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita hanya fokus mikir terus, terlalu lama menduga-duga, tanpa mencoba berbicara dan tanpa berusaha memastikan langsung dengan bertanya. Kalau tingkat ketidakpastiannya tinggi, seperti kita belum tahu nih, dia orangnya seperti apa, tanggapannya bagaimana, dia merespon kita seperti apa, terlalu lama larut dalam benak seperti itu dapat menurunkan mutu komunikasi. Di fase awal ini, antara dua orang asing akan menggunakan komunikasi verbal. Contohnya nih, hanya anggukan kepala, curi-curi pandang, dan senyum-senyum yang tidak jelas. Jadi harus bagaimana? Nah, ada dua strategi yang bisa kita praktekkan supaya bisa mengurangi ketidakpastian. Pertama, strategi pasif, yaitu pendengar yang baik. Maksudnya di sini adalah kemampuan mendengarkan dan memahami perkataan orang lain dengan saksama, bukan hanya mendengarkan saja. Paradigma keliru yang sering terjadi dalam berkomunikasi adalah orang berusaha dengan keras agar orang lain terkesan terhadap mereka. Kemudian mereka berusaha membuat diri mereka kelihatan cerdik, jenaka, atau menghibur. Padahal jika kita ingin bergaul baik dengan orang lain, kita harus memusatkan perhatian pada apa yang mereka tawarkan. Pada intinya adalah terkesan dan tertarik, bukan mengesankan dan menarik. David J. Schwartz dalam bukunya The Magic of Thinking Big mengatakan bahwa orang besar memonopoli mendengarkan, orang kecil memonopoli percakapan. Jadi, apakah harus pasif hanya mendengarkan saja? Tentu tidak. Karena yang kedua, kita perlu strategi aktif. Di sini membuat nyaman, seperti pusatkan perhatian pada orang yang sedang bicara. Mengalihkan pandangan ke arah lantai atau yang lain-lain justru menandakan kalau kita tidak tertarik akan pembicaraannya. Tataplah matanya dengan wajar dan amati pergerakan bahasa tubuhnya, supaya kita pun bisa memberikan respon yang bersahabat. Kita bisa mengangguk, menggelengkan kepala, tersenyum, tertawa, atau memberikan komentar seperti, "Oh ya, hebat, luar biasa, setuju," dan sebagainya. Respon kecil ini mungkin tampak sepele, tapi bisa membuat dia merasa dihargai. Dan yang paling penting, hindari kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Jangan menginterupsi lawan bicara dengan banyak pertanyaan. Hal ini akan membuatnya terganggu karena terkadang orang hanya ingin untuk didengarkan terlebih dahulu. Selain tidak sopan, kebiasaan ini bisa membuat dia merasa kesal dan tersinggung. Tunggulah ia selesai menumpahkan unek-uneknya, baru kita dapat memberikan nasihat. Itu pun kalau ia bertanya pendapat kita.
Secara sekilas, saat mendengarkan orang lain kelihatannya hanya menguntungkan mereka saja. Namun, saat kita benar-benar sudah menjadi pendengar yang baik, kita dapat menempatkan diri dalam posisi penolong diri kita sendiri. Setiap orang hanya memerlukan seseorang yang benar-benar mendengarkan dirinya. Semoga ini menjadi solusi untuk kita supaya lebih baik lagi dalam berhubungan dengan orang lain. So, enough of our discussion this time. Thank you for watching and see you!